Sementara itu pemirsa, Polres Bintan menetapkan penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan, sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah di wilayah Bintan Timur. Kasus ini terjadi ketika Hasan menjabat sebagai Camat Bintan Timur sekira 2014 sampai 2016. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasan mengaku siap mundur sebagai PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Apakah penetapan Hasan sebagai tersangka ada muatan politisinya? Apakah juga akan mempengaruhi kekuatan politis Ansar untuk Pilgub mendatang? Mengingat Hasan merupakan orang kepercayaan gubernur. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah tersambung dengan pengamat politik Kepulauan Riau, Bapak Zamzami Akarim. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Fetty. Oke, suara saya terdengar dengan baik, Pak? Iya, terdengar. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya untuk kita berbincang sebentar mengenai isu yang ada. Kita langsung aja Pak, jika melihat peta politik akhir-akhir ini, apakah mungkin penetapan Hasan sebagai tersangka bagian dari menghangatnya politik lokal menjelang pilkada, Pak? Iya, kalau dilihat dari konstelasi menjelang pilkada ini memang bisa saja ditafsir demikian ya, karena kita tahu Hasan ini kan orang kepercayaan salah satu kandidat gubernur yang kebetulan sekarang adalah gubernur incumbent yang bakal nanti akan ikut pilkada ya. Jadi kalau kita tracking Hasan ini merupakan orang yang paling setia pengikutnya Ansar sejak Ansar masih jadi bupati di Bintan ya. Makanya karir Hasan ini memang lumayan melejit sampai akhirnya ketika Ansar menjadi gubernur, Hasan pun ditarik ke provinsi menjadi kepala dinas Kominfo, dan kemudian ketika harus mencari PJ Wali Kota Tanjung Pinang, Hasan juga dipercayakan untuk menjabat sebagai PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau dilihat dari perjalanan seperti itu, memang Hasan ini merupakan orang yang paling dipercayai dan mungkin paling setia ya dengan Ansar Ahmad. Jadi kalau seandainya ini dikaitkan, barangkali orang bisa mengatakan atau kita bisa menafsirkan bahwa ini merupakan salah satu memanasnya ya, menjelang memanasnya situasi politik menjelang pilkada. Menjelang nanti bulan Agustus akan ada pendaftaran siapa yang akan ikut calon nanti. Ya, baik Pak. Bukankah kasus ini terjadi sudah lama gitu? Kenapa baru diusut saat mendekati pilkada karena yang kita tahu Hasan merupakan kepercayaan gubernur nih Pak? Iya, kalau saya dengar memang kasus ini sudah lama ya. Iya. Kita tahu sebenarnya di Bintan, di Tanjung Pinang maupun di Bintan, itu kasus tanah ini memang luar biasa ya. Mafia tanah bekerja, bermain sedemikian leluasanya sehingga memang susah menentukan mana yang betul, mana yang salah ya. Bahkan banyak kasus yang dilaporkan oleh warga masyarakat kecil kadang-kadang nggak naik juga sampai ke pemeriksaan seperti ini, dan ini kebetulan kalau kita lihat proses terhadap mantan camat ya, kebetulan Pak Hasan ini kan mantan camat di Bintan Timur ya, di Kijang. Itu sudah lama dan kemudian diangkat kembali. Mudah-mudahan dengan komitmen kepolisian untuk memberantas persoalan pertanahan dan mafia pertanahan seperti ini bisa berlanjut ke perkara-perkara atau kasus-kasus yang lain, bukan hanya di kasus Hasan saja. Karena kalau ini berhenti di kasus Hasan saja, maka nuansa atau tafsir orang terhadap nuansa politik itu menjadi makin mengental ya. Oke, ya lalu Pak, penetapan tersangka terhadap Hasan ini apakah berpengaruh terhadap elektabilitas gubernur Pak? Sebenarnya elektabilitas bukan kepada elektabilitasnya ya, tetapi kepada kekuatan salah satu kekuatan penggerak ya. Kalau kita boleh katakan Hasan ini adalah salah satu di antara komponen penggerak tim Ansar sejak dia menjadi bupati sampai ketika ia menjadi gubernur, walaupun beliau ini ASN, tetapi dia memiliki jaringan organisasi yang cukup solid untuk menggalang masyarakat untuk dalam meraup elektabilitas Ansar ya. Nah,
dengan ditetapkan status tersangka tentu Hasan nanti akan akan mundur atau berhenti jadi PJ ya. Nah kalau kita lihat Hasan ini kan PJ di Kota Tanjung Pinang. Nah apa relevansinya dengan kondisi politik di Tanjung Pinang? Ya barangkali kompetisi menjelang pilkada nanti barangkali akan lebih kerasnya di Tanjung Pinang ya, karena nanti akan ada banyak calon yang memperebutkan suara di Tanjung Pinang. Kalau Hasan masih menduduki jabatan PJ Wali Kota, barangkali dia bisa ikut barangkali bisa ikut mengontrol atau membantu dalam tanda petik ya, bukan membantu secara langsung tapi membantu dalam tanda petik kemungkinan Ansar untuk memenangkan pilkada di Kota Tanjung Pinang ya. Ya Pak, jika kita lihat bagaimana dampak kasus ini terhadap politik lokal di Tanjung Pinang dan Kepri secara keseluruhan Pak? Ya sebenarnya kasus ini nggak berdampak terlalu luas ya kepada politik lokal, tapi mungkin berdampak kepada kekuatan Ansar sebagai salah satu kandidat yang nanti akan bertarung. Sebagaimana yang kita ketahui ini kan kita nggak tahu sebenarnya kasus ini apakah ada hubungan dengan para kandidat itu atau tidak, tetapi kalau saya menilai bahwa dengan ditetapkannya Hasan sebagai tersangka tentu akan mengurangi kekuatan Ansar Ahmad di Tanjung Pinang. Oke, baik Pak, satu lagi sebagai pertanyaan penutup ini, jika dilihat sebagai warga Tanjung Pinang, apakah menjadi penting bagi pelayanan masyarakat jika Hasan mundur dari PJ Wali Kota ini Pak? Ya tentu saja ya, saya kira berdasarkan etika pemerintahan maupun fatsun politik, maka pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka memang sebaiknya mundur supaya dia fokus menyelesaikan perkara hukumnya sehingga tidak menyebabkan terganggunya pelayanan publik di pemerintahan. Saya kira nanti gubernur pasti akan mengambil langkah-langkah untuk mengisi jabatan PJ itu supaya pelaksanaan pemerintahan di Kota Tanjung Pinang itu bisa berjalan lancar, tidak terganggu oleh proses hukum yang mendera PJ Hasan. Baik Pak, sudah terjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga pemirsa ingin ketahui ya. Sebelumnya terima kasih kembali Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang sejenak di Data Kepri Malam Pak. Terima kasih. Baik, ya Pak. Ya, makasih ya. Selamat malam Pak. Malam.